Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Teguh Raharjo, NPM 200 508 1060. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan pos ronda pada SketchUp. Yang pertama, yang kita harus lakukan adalah mengimpor file-file yang sudah kita buat di AutoCAD terlebih dahulu. Dengan cara klik file, lalu klik impor. Dan jangan lupa mengubah file yang ada menjadi file AutoCAD agar file AutoCAD tersebut bisa terlihat dengan jelas dan dapat diimpor ke SketchUp dengan baik. Lalu setelah kita impor di SketchUp, kita lihat terlebih dahulu skala yang sudah kita impor tadi dari SketchUp. Apakah skala tersebut sudah sesuai atau tidak? Dengan cara mengklik toolbar dimensi yang ada pada toolbar SketchUp tersebut. Jika di toolbar tersebut menyatakan dimensi satuan meter, maka skala tersebut sudah pas dengan gambar yang ada. Setelah kita menskalakannya, yang kita lakukan adalah membuat dinding 3 dimensinya, yaitu dengan cara klik R. Lalu setelah kita klik R, akan terlihat seperti gambar berikut. Setelah diklik R, kita pencet P atau push untuk menjadikannya 3D. Baik, di sini saya menggunakan teras dengan ukuran 10 cm. Setelah menjadi teras, kita angkat atau kita move ke atas mal tadi agar kita dapat menggambar atau menitikkan semua bangunan dan kolom dengan tepat. Dan sini sedang terjadi proses pembuatan kolomnya atau balok. Karena di sini sudah finishing, jadi tidak ada plesteran dinding dan tidak ada kolom lagi di bagian sudut-sudutnya karena sudah finishing. Sama saja caranya seperti tadi, klik R lalu kita push terlebih dahulu. Setelah kita push, sebaiknya kita grup terlebih dahulu dengan cara klik 3 kali, lalu klik kanan dan kita klik make group agar ketika kita memindahkannya, kita tidak merusak bentuk bangunan. Dan di sini bisa terlihat di video bahwa untuk membuat 3 dimensi itu menggunakan balok dinding ukuran 15 cm. Yang kita buat pada kali ini yaitu pos ronda dengan ukuran 2 kali 3,2. Baik, yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu membuat kolom dan temboknya dengan cara klik R lalu kita paskan dengan kotak malnya, atau bisa juga dengan line atau klik L lalu kita paskan dengan mal-mal yang sudah kita buat di AutoCAD tadi. Di sini saya tidak menggunakan mal-mal tembok yang ada. Di sini saya langsung mengaplikasikannya dari denah AutoCAD yang
ada. Bisa juga dengan langsung menyatukan mal-mal yang tersebut lalu mendirikannya. Setelah kita membangun tembok-tembok yang ada dengan 3 dimensi, yang kita lakukan adalah melobangkan pintu-pintu dan jendela yang ada agar kita dapat memasukkan jendela dan pintu yang kita akan buat nanti. Baik, di sini sudah terlihat ya 3 dimensi dari pos ronda tersebut. Dan di sini saya menggunakan dinding dengan ukuran 15 cm. Dan kita bisa lihat di sini sedang membangun atau membentuk sebuah jendela. Dan jika kita bingung, kita bisa melihatnya di AutoCAD dengan cara klik line, lalu klik mana yang kita ingin ukurkan. Yang kita bisa lihat pada pos ronda kali ini yaitu dengan satu kamar mandi di denah yang kita bisa lihat yaitu satu kamar mandi atau WC dan satu pos jaga. Jika sudah membuat dindingnya, kita harus melobangkannya dengan cara klik R, lalu kita push ke belakang sambil hingga menempel ke dinding yang ada di belakang. Nah, setelah sudah klik dan kita lepas, nanti akan terlobang sendiri. Dan kita harus bisa melihat bawahnya atau mal yang sudah kita buat di AutoCAD tadi yang kita lobangkan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, jika itu jendela, maka kita akan push lagi dari bawah ke atas dengan sesuai ukuran yang sudah kita ukur di AutoCAD dengan cara klik line, lalu klik mana yang ingin kita ukur. Dan di sini bisa kita lihat ya, pada video SketchUp kali ini sudah mulai terbentuk dinding, jendela, dan daun pintunya. Jika dinding dan jendela sudah terbentuk seperti ini, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat jendela, daun pintu, kusen, dan lain-lain yang ada pada pos ronda kali ini.
Dan jika sudah membuat dinding, jendela, dan pintu, langkah selanjutnya yang akan kita buat adalah membuat kusen, jendela, daun pintu, dan lain-lainnya. Dan ayo kita buatnya. Itu dengan cara klik R seperti tadi, lalu kita dari sudut kiri ke sudut kanan agar terbentuk sebuah kusen. Jika dari kiri ke kiri, ia tidak akan membentuk sebuah kusen. Bisa kita lihat ya pada kusen kali ini. Dan jangan lupa setelah kita membentuk sebuah kusen, kita harus make groupkannya dengan cara klik kanan, klik 3 kali, lalu klik kanan dan make group, agar ketika di push nanti kita bisa mensamakannya atau langsung dengan ukuran kusen yang ada. Dan bisa kita lihat pada video kali ini dengan ukuran jendela yaitu 10 cm kusennya, dan tebal kusennya yaitu 15 cm. Di sini saya menggunakan pintu dengan ukuran 3 cm, dengan tebal ukuran 3 cm. Lalu di tengah-tengahnya saya menggunakan kaca. Yang bisa kita lihat pada video kali ini yaitu pembentukan daun pintu dan kusen. Dan di sini kusen dan daun pintu menyatu ya, yang saya buat kali ini. Dan jangan lupa make groupkannya agar ketika kita menambahkan material, kita tidak pusing dengan warna-warna yang jika kita klik akan menempel dengan yang lainnya. Tujuan make group yaitu agar memindahkannya dengan memindahkan ketika kita mengemove dari sebuah bidang ini, kita bisa mindahinnya dengan cara yang mudah. Dan setelah kita bentuk, yaitu yang langkah selanjutnya itu kita menambahkan material dengan klik B, yaitu kita pilih material apa yang ingin kita gunakan. Dan di sini saya menggunakan material wood atau kayu. Dengan list juga menggunakan serbuk kayu. Setelah kita membentuk kayu dan jendela, yang kita lakukan adalah dengan klik M atau move agar kita bisa memindahkannya dan mengepaskannya ke dinding tersebut. Jika belum pas, kita harus memasangnya dengan baik. Kita lihat dengan detail apa saja yang belum atau apa saja yang kurang. Jika sudah terpasang dengan baik, langkah selanjutnya sama saja. Kita membuat kusen lagi, yaitu dengan cara klik R atau bisa juga dengan L. Namun kita menggunakan klik R agar lebih cepat ya. Jangan lupa di tengahnya di delete karena di sini kita akan membuat sebuah kusen. Setelah kita membuat sebuah kusen, yang langkah selanjutnya kita lakukan adalah membuat make group. Maksudnya dengan klik kiri, mouse di kiri, klik yang kiri 3 kali, lalu kita make groupkannya agar kita bisa menghapus kusen semua tersebut dengan baik. Jika ingin membuat sebuah kotak seperti video di gambar ini, kita dengan cara klik R agar kita langsung membuat sebuah bidang kotak dan tidak menggunakan line. Jika kita menggunakan line, waktu yang kita butuhkan sangatlah lama. Dan jika kalian ingin menggunakan list kayu, maka ada sebuah bidang yang kecil yang menonjol ketika ditempelkan nanti di pintu. Nah, tadi jika tidak memake groupkannya maka akan
jika ditambahin material maka semuanya akan kena material tersebut. Tujuan make group yaitu memindahkannya agar kita dapat memindahkannya dengan mudah, dan ketika kita ingin menambahkan material yang ada, material tersebut tidak terkena dengan bidang-bidang yang tidak kita inginkan untuk dikenakan. Jika sudah, kita memindahkannya dengan cara move, lalu kita rotate ya. Jika kita sudah rotate, kita harus mempaskannya atau memastikannya bahwa bidang tersebut sudah baik. Dan jika bisa kita lihat, jika bidang yang tersebut masih saja ada yang kurang, maka kita akan perbaiki terlebih dahulu dengan cara menambahkan bidang jika ada bidang yang kosong. Nah, seperti video kali ini ya. Jika kita sudah memastikan bahwa bidang-bidang tersebut sudah pas dengan ukuran kusen dan jendela yang ada, langkah selanjutnya kita memasukkan jendela tersebut dan mempaskannya dengan ukurannya. Jika masih ada yang belum, kita paskannya dengan menambahkan bidang. Karena jendela sebelah tampak belakang dan tampak kanan sama, yaitu kita bisa mengcopy saja dengan cara klik 3 kali, bisa klik 3 kali atau klik 2 kali, lalu kita klik M, lalu kita klik Ctrl. Buat pembuatan kusen sama saja dengan pembuatan kusen pada yang lainnya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan pembuatan kusen tampak depan, tampak dan lain-lainnya. Langsung ke atap saja. Pembuatan atap yaitu dengan cara menempelkan dari mal-mal yang ada tersebut, kita tempelkan lalu kita buat dan menskalakannya dengan baik. Dan di sini saya sudah membuat gentengnya.